Halo Bapak Ibu semua, bagaimana kabar Anda sekarang? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Kembali lagi dengan Adi Channel, yang membahas tentang info terupdate ASN dan pensiunan Indonesia. Bayangkan Anda telah menghabiskan puluhan tahun, bekerja keras mengabdi kepada negara, dan kini tiba saatnya menikmati masa pensiun dengan tenang, tapi pertanyaannya, apakah Anda benar-benar mendapatkan hak pesangon yang layak? Hari ini Menteri Keuangan akhirnya mengumumkan kebijakan terbaru yang bisa mengubah nasib banyak pensiunan di Indonesia. Siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon hingga 1 miliar? Pemerintah saat ini melakukan reformasi besar dalam sistem pensiun dari skema lama pay as you go menjadi sistem fully funded. Tujuannya agar kesejahteraan pensiunan semakin terjamin dan tidak lagi menjadi beban keuangan negara. Tapi ingat, tidak semua orang bisa mendapatkan pesangon ini. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Simak selengkapnya sekarang juga. Hari ini Menteri Keuangan resmi mengumumkan kebijakan baru yang bisa menjadi kabar gembira bagi banyak pensiunan di Indonesia. Reformasi sistem pensiun yang telah lama dibahas akhirnya mulai diterapkan. Dan salah satu poin paling menarik dari perubahan ini adalah pemberian pesangon hingga 1 miliar bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu. Ini bukan hanya sekadar rumor atau wacana belaka, melainkan keputusan yang sudah mulai dijalankan. Tapi pertanyaannya, selama ini sistem pensiun di Indonesia menggunakan skema pay as you go. Artinya pensiun yang diterima oleh para pensiunan setiap bulan berasal dari anggaran negara yang dikumpulkan melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Namun sistem ini memiliki kelemahan besar seiring bertambahnya jumlah pensiunan. Dan semakin tingginya beban keuangan negara, pemerintah merasa perlu mengubah sistem ini menjadi fully funded. Dengan sistem baru ini, dana pensiun akan dikelola secara lebih mandiri, sehingga tidak lagi membebani anggaran negara secara langsung. Siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon sebesar itu? Tidak semua pensiunan akan menerima pesangon ini. Karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, pemerintah telah merancang kriteria ini agar tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, serta layak menerimanya. Jadi jangan buru-buru senang dulu sebelum Anda memastikan bahwa Anda termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat. Kriteria pertama yang diumumkan adalah bahwa pesangon ini diberikan kepada pensiunan yang memiliki masa kerja tertentu. Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon ini diberikan kepada mereka yang telah mengabdi dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya jika Anda baru bekerja beberapa tahun sebelum pensiun, kemungkinan besar Anda tidak akan termasuk dalam daftar penerima pesangon ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Program ini juga memastikan bahwa dana yang diberikan tidak hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dicairkan dan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Dan pensiunan banyak dari Anda mungkin bertanya, dari mana sumber dana untuk program sebesar ini? Wajar jika ada kekhawatiran bahwa program ini bisa membebani anggaran negara. Namun pemerintah telah menyusun skema pendanaan yang matang agar program ini bisa berjalan tanpa mengganggu keuangan negara secara keseluruhan. Dan salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan dana investasi jangka panjang yang dikelola oleh pemerintah serta kontribusi dari berbagai sektor terkait. Selain itu, dan antara juga tidak hanya sebatas pemberian pesangon saja. Program ini juga mencakup berbagai bentuk dukungan bagi para pensiunan, seperti akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, program pelatihan bagi mereka yang masih ingin produktif setelah pensiun, serta berbagai insentif lain yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Jadi ini bukan sekedar uang yang diberikan begitu saja, tetapi sebuah ekosistem yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pensiunan. Tentu saja dengan adanya kebijakan baru ini, muncul pula berbagai pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pencairannya. Pemerintah telah menyiapkan sistem yang transparan dan mudah diakses, agar para pensiunan tidak mengalami kesulitan saat mengurus pencairan dana mereka. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dan pencairan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Banyak orang yang mungkin belum mengetahui detail mengenai Danantara. Oleh karena itu pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menyebarkan informasi ini dengan cara yang mudah, dipahami oleh semua kalangan, terutama mereka yang akan segera memasuki masa pensiun.
Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai rencana dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci utama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Danantara adalah langkah besar yang bisa membawa perubahan positif bagi para pensiunan di Indonesia. Green Dividend, program ini memberikan harapan baru bagi mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, dan kini ingin menikmati masa tua dengan lebih tenang. Jika diterapkan dengan baik, ini bisa menjadi model bagi berbagai kebijakan sosial di masa depan, yang lebih berpihak kepada masyarakat. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang? Siapapun Anda atau anggota keluarga Anda berada di ambang masa pensiun, pastikan untuk mulai mencari informasi lebih lanjut tentang program ini. Sebuah permulaan dengan semakin berkembangnya sistem dan regulasi di Indonesia, akan ada lebih banyak inisiatif serupa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Buat kamu yang penasaran, lalu saya harus kemana? Apa saya harus datang ke kantor, harus isi formulir atau apa? Tenang, nanti di video ini kita juga bahas langkah sederhana untuk memastikan kamu tidak ketinggalan. Lalu ada yang tanya, apakah ini berarti semua pensiunan akan otomatis dapat kenaikan gaji? Jawabannya tidak sesederhana itu, karena pemerintah sedang melakukan verifikasi ulang terhadap data pensiunan lama untuk memastikan bahwa yang menerima penyesuaian adalah mereka yang memang memenuhi kriteria. Tapi tenang, proses ini tidak akan memakan waktu lama, karena sistem digitalisasi sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu. Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa akan ada pengawasan ketat terhadap proses ini untuk mencegah oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Jadi jika ada yang menawarkan bantuan agar pesangon kamu cair lebih cepat dengan imbalan tertentu, hati-hati karena itu bisa jadi penipuan dan pemerintah tidak memungut biaya apapun untuk proses pencairan ini. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kapan tepatnya pencairan ini dimulai? Berdasarkan pengumuman tersebut, pencairan akan dimulai dalam beberapa tahap. Di tahap pertama direncanakan dalam waktu dekat beberapa minggu ke depan. Jadi penting banget untuk kamu update terus informasi dari sumber resmi, dan pastikan kamu jangan sampai ketinggalan pengumuman berikutnya. Sekarang bayangkan, bagaimana rasanya ketika kamu menerima kabar bahwa pesangon kamu sudah cair atau gaji pensiun, kamu naik dan masuk rekening tanpa hambatan. Ini pasti lega banget kan? Bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan, atau bahkan untuk menyisihkan sedikit demi sedikit sebagai tabungan. Intinya kamu tidak lagi harus bergantung pada bantuan orang lain, karena hak kamu sudah kamu terima secara penuh. Kita tahu hidup ini penuh ketidakpastian, dan banyak orang terutama para pensiunan merasa cemas akan masa depan finansial mereka. Tapi dengan ada kebijakan baru ini, setidaknya ada cahaya di ujung terowongan yang memberikan harapan bahwa perjuangan panjang itu tidak sia-sia, bahwa pemerintah setidaknya kali ini benar-benar mendengarkan suara rakyat. Yang terakhir, dan ini penting banget, bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat kamu. Banyak dari mereka yang mungkin belum tahu atau masih bingung harus melakukan apa. Dengan membagikan video ini, kamu bisa jadi penyambung informasi yang sangat berarti buat mereka. Jangan sampai orang tua kita, saudara kita atau tetangga kita yang berhak atas pesangon atau gaji pensiun justru ketinggalan informasi dan akhirnya kehilangan hak mereka. Jadi kesimpulannya, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Terus ikuti dan tonton video ini sampai selesai, ambil informasi pentingnya, dan segera lakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Karena ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan kepastian hidup yang sudah lama Anda nantikan. Dan sekian informasi kali ini. Salam Ed Channel.